Landasan psikologi pendidikan adalah seperangkat konsep psikologi yang sering diasumsikan dalam dunia pendidikan. Adapun konsep psikologi sendiri yaitu karakteristik mengenai kejiwaan individu yang berhubungan dengan lingkungannya. Landasan psikologis pendidikan adalah ilmu dasar yang sering digunakan di dalam dunia pendidikan, yaitu untuk memahami bagaimana siswa itu belajar, berpikir, dan berkembang. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki pemahaman tentang perkembangan peserta didik dari bayi hingga dewasa. Apa aja sih bentuk dari landasan psikologis pendidikan itu? Menurut Rousseau, perkembangan dibagi menjadi pada 4 tahap, yaitu yang pertama ada pada masa bayi dari usia 0 sampai dengan 2 tahun, di mana yang berkembang adalah fisik kita. Yang kedua ada masa anak dari 2 sampai dengan 12 tahun. Perkembangan ini masih menjadi seperti manusia primitif. Yang ketiga ada di masa pubertas yaitu 12 sampai dengan 15 tahun, di mana kita berkembang secara pikiran juga kemampuan berpetualang kita. Lalu yang keempat ada yang terakhir adalah masa adolesen yang dimana usianya dari dengan 15 sampai dengan 25 tahun kita berkembang secara seksual, kata hati, moral, dan juga sifat. Nah, selanjutnya ada di psikologis belajar. Psikologis belajar ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu dan yang kedua itu dan yang ketiga Yang ketiga adalah psikologi sosial. Nah, menurut Hollander pada tahun 1981, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan antara ciri-ciri dari psikologi dengan ilmu sosial. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh masyarakat antara suatu individu dengan individu yang lainnya. Adapun manfaat landasan psikologi pendidikan. Ada faktor internal dan juga eksternal dari landasan psikologis pendidikan. Di sini kita akan membahas faktor internalnya, yaitu ada 6. Yang pertama ada inteligensi, kemampuan memahami dan juga menerapkan pembelajaran. Lalu ada yang kedua, minat. Ketiga, motivasi. Keempat, sikap. Kelima, ada kesiapan. Lalu keenam, ada perhatian. Selanjutnya ada di faktor eksternal dalam psikologis pendidikan. Yang pertama yaitu ada di lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini akan mempengaruhi proses individu untuk belajar. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga di sini yaitu paling utama dan pertama untuk mendukung individu dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu ada budaya. Budaya di sini seperti nilai-nilai, norma-norma, ataupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang juga akan mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik. Lalu ada implementasi landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Mengacu pada teori konstruktivisme Vygotsky, di mana dapat menerapkan pembelajaran secara berdiskusi kelompok untuk mendorong interaksi sosial dan pemikiran kritis siswa. Lalu yang kedua, menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Contohnya menggunakan aplikasi yang adaptif untuk membantu siswa dalam belajar sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, ada melakukan pendekatan berbasis emosi. Dapat melakukan pendekatan berbasis emosi untuk membantu siswa dalam mengelola stres, lalu meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Dalam mengimplementasikan landasan psikologis pendidikan, tentu saja ada tantangan dan juga solusinya.